The target always are difficult because we wanted to improve. I know this is very important this year for us because I think we can make a very good. Direktur tim VR 46, Valentino Rossi tidak pernah minta Francesco Bagnaia kalahkan Marc Marquez. Direktur tim VR 46, Pablo Nieto, bantah keras kabar bahwa Valentino Rossi meminta Francesco Bagnaia untuk kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025. Nieto menegaskan Rossi sama sekali tidak pernah meminta Bagnaia, meskipun Marquez merupakan rivalnya. Sebagaimana diketahui, Bagnaia merupakan salah satu murid Rossi. Sayangnya, pada musim ini, Pecco, sapaan akrab Bagnaia, sedang kesulitan. Lain cerita dengan rekan setimnya, Marquez, yang tampil sangat impresif hingga selangkah lagi juara MotoGP 2025. 1. Rossi tak pernah minta Bagnaia kalahkan Marquez. Meski merupakan muridnya, Rossi tidak pernah berucap kepada Pecco untuk kalahkan Marquez. The Doctor, julukan Rossi, memang memiliki sejarah rivalitas dengan Marquez, tapi tidak sampai diturunkan ke anak didiknya. Fail itu legenda. Dia tidak akan mendatangi Pecco dan berkata, "Kamu harus mengalahkan Marquez." Itu tidak masuk akal, ucap Nieto, dilansir dari Motosan, Selasa, 23 September 2025. Tidak ada obsesi seperti yang orang pikir. Memang ada rivalitas, dan saya rasa itu akan selalu ada sejak 2015 hingga akhir. Itu rivalitas yang akan terus hidup, sambungnya. 2. Diterapkan ke semua murid Valentino Rossi. Bukan hanya Bagnaia seorang, Rossi sama sekali tidak pernah meminta seluruh pembalap jebolan Akademi VR 46 untuk menjegal Marquez. Marquez juga kini diketahui menggila di MotoGP 2025. Tapi Marc hanyalah rival lain. Yang harus kami lakukan adalah melihat caranya dan mencoba menghentikannya. Tidak ada obsesi, kita harus menyingkirkannya. Dia jalani hidupnya, kami jalani hidup kami, terang dia. Penurunan performa Francesco Bagnaia di MotoGP 2025 dinilai sebagai hal wajar karena mendapat settingan motor yang lebih buruk dari sebelumnya. Setelah bersaing ketat dengan Jorge Martin pada musim 2024, Francesco Bagnaia mengalami penurunan penampilan di MotoGP 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu terlempar ke peringkat ketiga di klasemen MotoGP 2025. Ia hanya bisa menjadi saksi bisu dominasi Marc Marquez yang telah memenangi 11 dari 16 seri. Sedangkan Pecco baru menang sekali di kota itu pun karena Marquez terjatuh. Penurunan performa Pecco tidak lain karena perubahan motor yang digunakannya dibanding tahun lalu. Menurut pembalap KTM Maverick Vinales, tidak ada yang salah dari cara berkendara Pecco. Jika saya harus memberinya nasihat, saya rasa dia tidak membutuhkannya, kata Vinales dikutip juara.net dari Motosan. Dia juara dunia MotoGP 2 kali, sementara saya belum. Jadi sulit untuk menasihati seseorang yang lebih baik dari kamu saat ini, imbuhnya. Vinales menilai Pecco sudah mengendarai motornya dengan baik. Diakuinya, tidak mudah bagi seorang pembalap untuk beralih dari motor yang lebih buruk baginya. Pembalap tim Aprilia Racing, Maverick Vinales pada sesi tes pramusim MotoGP Sepang 2023 di sirkuit Sepang, Malaysia pada 10 hingga 12 Februari 2023. Yang saya lihat adalah dia mengendarai motor yang, secara teori, adalah yang terbaik. Tidak mudah untuk beralih ke motor yang sedikit lebih buruk, tutur Vinales. Hal tersebut juga dialami Vinales saat berpindah dari Yamaha ke Aprilia. Itulah yang terjadi pada saya ketika saya beralih dari Yamaha ke Aprilia. Saya berpikir, mungkin saya bisa menangani Aprilia, tetapi butuh waktu lama bagi saya untuk sampai ke sana. Meskipun saya pikir mungkin semuanya berubah dari satu balapan ke balapan berikutnya. Itu bukan hal yang pasti, jika dia kuat, dia akan tetap kuat. Bukan berarti dia harus belajar mengendarai motor, dia sudah tahu cara mengendarainya dan dia melakukannya dengan sangat baik. Jadi saya pikir ini masalah kecepatan, menurut saya, itu adalah tahapan.
Saya tidak melihat masalah yang lebih besar daripada performa yang buruk, yang tentu saja dapat berubah dalam beberapa balapan, pungkasnya. Dengan sisa 6 seri, mustahil bagi Pecco untuk mengejar perolehan poin Marquez. Bahkan Pecco kini justru rawan disalip Marco Bezzecchi. Pembalap asal Italia itu hanya terpaut 8 poin dari Bezzecchi setelah gagal finish di San Marino. Direktur tim VR46, Pablo Nieto, bantah keras kabar bahwa Valentino Rossi meminta Francesco Bagnaia untuk kalahkan Marc Marquez di MotoGP 2025. Nieto menegaskan Rossi sama sekali tidak pernah meminta Bagnaia, meskipun Marquez merupakan rivalnya. Sebagaimana diketahui, Bagnaia merupakan salah satu murid Rossi. Sayangnya, pada musim ini, Pecco, sapaan akrab Bagnaia, sedang kesulitan. Lain cerita dengan rekan setimnya, Marquez, yang tampil sangat impresif hingga selangkah lagi juara MotoGP 2025. 1. Rossi tak pernah minta Bagnaia kalahkan Marquez. Meski merupakan muridnya, Rossi tidak pernah berucap kepada Pecco untuk kalahkan Marquez. Redaktur julukan Rossi memang memiliki sejarah rivalitas dengan Marquez, tapi tidak sampai diturunkan ke anak didiknya. Fail itu legenda. Dia tidak akan mendatangi Pecco dan berkata, "Kamu harus mengalahkan Marquez." Itu tidak masuk akal, ucap Nieto, dilansir dari Motosan, Selasa, 23 September 2025. Tidak ada obsesi seperti yang orang pikir. Memang ada rivalitas, dan saya rasa itu akan selalu ada sejak 2015 hingga akhir. Itu rivalitas yang akan terus hidup, sambungnya. 2. Diterapkan ke semua murid Valentino Rossi. Bukan hanya Bagnaia seorang, Rossi sama sekali tidak pernah meminta seluruh pembalap jebolan Akademi VR46 untuk menjegal Marquez. Marquez juga kini diketahui menggila di MotoGP 2025. Tapi Marc hanyalah rival lain. Yang harus kami lakukan adalah melihat caranya dan mencoba menghentikannya. Tidak ada obsesi, kita harus menyingkirkannya. Dia jalani hidupnya, kami jalani hidup kami, terang dia. Penurunan performa Francesco Bagnaia di MotoGP 2025 dinilai sebagai hal wajar karena mendapat settingan motor yang lebih buruk dari sebelumnya. Setelah bersaing ketat dengan Jorge Martin pada musim 2024, Francesco Bagnaia mengalami penurunan penampilan di MotoGP 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu terlempar ke peringkat ketiga di klasemen MotoGP 2025. Ia hanya bisa menjadi saksi bisu dominasi Marc Marquez yang telah memenangi 11 dari 16 seri. Sedangkan Pecco baru menang sekali di kota itu pun karena Marquez terjatuh. Penurunan performa Pecco tidak lain karena perubahan motor yang digunakannya dibanding tahun lalu. Menurut pembalap KTM Maverick Vinales, tidak ada yang salah dari cara berkendara Pecco. Jika saya harus memberinya nasihat, saya rasa dia tidak membutuhkannya, kata Vinales dikutip juara.net dari Motosan. Dia juara dunia MotoGP 2 kali, sementara saya belum. Jadi sulit untuk menasihati seseorang yang lebih baik dari kamu saat ini, imbuhnya. Vinales menilai Pecco sudah mengendarai motornya dengan baik. Diakuinya, tidak mudah bagi seorang pembalap untuk beralih dari motor yang lebih buruk baginya. Pembalap tim Aprilia Racing, Maverick Vinales pada sesi tes pramusim MotoGP Sepang 2023 di sirkuit Sepang, Malaysia pada 10 hingga 12 Februari 2023. Yang saya lihat adalah dia mengendarai motor yang, secara teori, adalah yang terbaik. Tidak mudah untuk beralih ke motor yang sedikit lebih buruk, tutur Vinales. Hal tersebut juga dialami Vinales saat berpindah dari Yamaha ke Aprilia. Itulah yang terjadi pada saya ketika saya beralih dari Yamaha ke Aprilia. Saya berpikir, mungkin saya bisa menangani Aprilia, tetapi butuh waktu lama bagi saya untuk sampai ke sana. Meskipun saya pikir mungkin semuanya berubah dari satu balapan ke balapan berikutnya. Itu bukan hal yang pasti, jika dia kuat, dia akan tetap kuat. Bukan berarti dia harus belajar mengendarai motor, dia sudah tahu cara mengendarainya dan dia melakukannya dengan sangat baik. Jadi saya pikir ini masalah kecepatan, menurut saya, itu adalah tahapan.
Saya tidak melihat masalah yang lebih besar daripada performa yang buruk, yang tentu saja dapat berubah dalam beberapa balapan, pungkasnya. Dengan sisa 6 seri, mustahil bagi Pecco untuk mengejar perolehan poin Marquez. Bahkan Pecco kini justru rawan disalip Marco Bezzecchi. Pembalap asal Italia itu hanya terpaut 8 poin dari Bezzecchi setelah gagal finish di San Marino.